Oke, selamat malam teman-teman. Kita langsung masuk aja ke bentang alam vulkanik. Oke, tentang bentang alam vulkanik ini pasti erat kaitannya sama gunung api ya. Nah, ini kita akan belajar definisi ya. Sebenarnya bukan pengertian banget ya. Nanti kita lihat aja. Terus tempat terbentuknya gunung api, bentuk sama tipenya, morfologi bentang alamnya, morfologi lainnya, serta gunung api yang ada di Indonesia itu apa aja. Oke, anyway, kita langsung aja ke definisi gunung api. Nah, jadi gunung api atau ya, jadi dia adalah bentang alam yang pembentukannya dikontrol oleh oleh proses keluarnya magma. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu gunung tapi dia tidak mengeluarkan magma, misalnya Himalaya, itu nggak bisa kalian sebut sebagai gunung vulkanik ya. Oke, jadi intinya vulkanik atau vulkanisme itu adalah semua gejala di bumi yang berkaitan dengan aktivitas magma. Dan aktivitas magma karena apa? Bisa dipicu oleh pergerakan lempeng juga ya. Walaupun bisa juga enggak. Nah, nanti akan kita pelajari lebih detail. Nah, terkait gunung api, mungkin yang kita biasa temui adalah yang bentuknya kerucut. Nanti kita juga akan pelajari, gunung api itu enggak selalu kerucut. Bisa juga bentuknya perisai, bahkan bisa juga bentuknya kayak rekahan. Oke. Nah, eh, tapi intinya tiap gunung api itu ya berbeda-beda, punya ciri khasnya. Bisa kita bedain dari bentuknya, tipe erupsinya. Pernah dengar tipe Sutsean, tipe Plinian, dan sebagainya. Dan juga kita bisa membedakan berdasarkan material yang dihasilkan. Pernah dengar istilah batu basaltik, batu felsik, batu intermediate? Nah, nanti kita akan pelajari juga gimana caranya kita bisa nebak, misalnya gunung ini itu bakal ngasilin batu apa. Oke, kemudian yang terakhir, ini hubungan antara komposisi magma sama letak gunung api. Oke, itu nanti seiring waktu aja kita pelajari. Sekarang kita lanjut dulu, mulai dari tempat terbentuknya gunung api. Nah, jadi ini adalah tempat di mana terbentuknya gunung api. Aku akan coret yang bawah, karena yang bawah ini adalah sinonim sama hotspot, jadi abaikan aja. Bentar, hotspot. Ya, nggak apa-apa deh. Oke, nanti akan aku jelasin. Oke, yang pertama, terbentuknya gunung api ini adalah zona subduksi. Nah, ini yang paling banyak memproduksi vulkanik. Zona subduksi. Masih ingat istilah Ring of Fire di Pasifik? Nah, itu contohnya. Sebenarnya nggak cuma di Ring of Fire kok. Andes, enggak, bukan Andes. Kayak di mana ya? Contohnya yang subduksi itu ada apa lagi sih? Kalau nggak salah, di subduksi apa namanya Afrika sama Eropa itu juga ngasilin kan aktivitas vulkanisme akibat subduksi. Terus ada Mid Oceanic Ridge. Nah, masih ingat? Mid Oceanic Ridge ini yang ada di tengah laut. Nah, ini dia adalah jenis lempeng Evergate. Nah, ini di tengah laut sini. Dia juga bisa kita katakan menghasilkan aktivitas vulkanisme. Kenapa? Karena ketika dia melebar, magma itu akan naik dan membentuk lempeng baru ketika si magma tersebut membeku. Oke, terus mana lagi? Continental spreading. Ini adalah lempeng divergen, tapi dia terjadinya di darat. Aku akan kasih contoh. Misalnya East African Rift. Nah, ini contoh divergensi yang terjadi di darat. Nah, ini lembah-lembahnya ini padahal sebenarnya saling menjauh.
Nah, di sini. Nah, kemudian selain continental spreading, ini ada juga hotspot. Masih pernah dengar kalau rangkaian kepulauan Hawaii itu karena hotspot? Dan juga ada intraplate plum. Sebenarnya hotspot sama intraplate plum ini sinonim sih, makanya tadi tuh aku kayak ya udah coret aja. Jadi dua ini sama aja ya guys. Nah, sekarang kita ngeperdetail dari yang pertama yaitu si zona subduksi. Nah, ini adalah sistem subduksi di dunia. Jadi nggak cuma Ring of Fire, tapi kalian bisa lihat di sini ada Antilles di Karibia itu sebenarnya adalah zona subduksi. Lalu Central Amerika, terus ada Mediterania dan juga Himalaya. Oke, tapi apa ya? Buat kasus Mediterania Himalaya tuh beda ya. Dia itu bukanlah antara samudra antara lempeng samudra sama lempeng. Enggak, dia bukanlah. Dia tuh terbentuknya karena ini pertemuan dua lempeng benua. Jadi makanya kalian mungkin nggak pernah dengar adanya vulkanisme di Himalaya. Terus di rangkaian pegunungan sini yang Arab Saudi. Oke. Nah, terkait subduksi. Mungkin kita juga udah sering lihat diagram ini. Tapi aku akan memperdetail gimana caranya magma tuh bisa naik akibat subduksi. Nah, kita lihat. Jadi sebenarnya yang membuat magma itu naik itu adalah sedimen dan air laut yang terbawa ketika proses subduksi ini. Kalian lihat ini ada semacam lipatan-lipatan. Nantinya ketika dia terus-menerus tersubduksi itu ada aja partikel atau air laut yang ke bawah. Dan nantinya ketika dia mencapai mantel, di sini kan dia baru akan benar-benar bertemu dengan magma yang panas. Nah, di sini dia akan mengalami pencampuran antara si sedimen dan air laut tersebut dengan magma yang ada. Hasil campuran dia itu pasti kan bakal beda sendiri dibandingkan dengan magma yang ada pada umumnya. Karena dia menjadi lebih ringan, densitasnya lebih rendah, akhirnya dia terpaksa untuk naik ke atas. Sehingga begitulah asal muasal naiknya magma dari mantel. Jadi karena campurannya itu lebih ringan dibandingkan dengan sekitarnya. Oke, kebayang ya sampai sini? Nah, itulah kenapa di zona subduksi, gunung yang dihasilkan oleh zona subduksi itu bentuknya pasti kerucut kalau kalian lihat gunung-gunung di Indonesia. Nah, karena itu pergerakan magmanya itu vertikal. Oke, nanti kita juga akan hubungkan dengan sifat magmanya. Tapi sampai sini semuanya make sense ya. Kemudian, selain zona subduksi, tadi yang kedua adalah mid-oceanic ridge. Jadi dia ini ya zona divergensi. Kalau kalian lihat, dia ini sebenarnya adalah geomorfologi terbesar di dunia. Dibandingkan dengan geomorfologi lain, yang paling besar itu adalah mid-oceanic ridge. Kalian lihat aja dia membentang dari selatan ke utara. Nah, terkait ini juga, ini fun fact juga, kecepatan dari pelebaran si mid-oceanic ridge ini beda-beda tiap wilayah. Nah, perbedaannya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh itu. Kecepatan subduksinya pada sisi lain. Kalian bayangin, lempeng ini kan apa ya? Kalau dipikir-pikir, bagian tengahnya terdivergensi, tapi ada sisi di ujungnya yang dia mengalami subduksi. Aku ambil contoh, kalian tinjau Pasifik ini. Pasifik ternyata juga punya sistem ini mid-oceanic ridge, namanya East Pacific Rise. Nah ini di sini kalau kalian lihat. Nah, kalau kalian mau ngebandingin apple to apple sama yang ada di Atlantik, yang katanya terpanjang di dunia ini, si East Pacific Rise itu justru jauh lebih cepat kecepatan pemekarannya. Nah, kenapa bisa kayak gitu?
Kalian lihat deh, ini kan semua bagian dari Pasifik ini mengalami subduksi semua di batas-batasnya. Nah, karena dia mengalami subduksi semua ini dan juga Pasifik ini adalah lempeng yang paling tua di antara lempeng lainnya. Jadi ibaratnya ketika dia menunjam terhadap lempeng lain, tunjamannya itu tuh tajam ke bawah. Akibatnya dia bakal bergerak lebih cepat. Jadi si East Pacific Rise ini ketarik sama si subduksi yang cepat ini. Nah, kebayang nggak sampai sini logikanya? Jadi ketarik, makanya pelebarannya itu cepat. Oke, makanya kalau kalian lihat dari topografi bawah laut, batimetri sebenarnya, batimetri antara Pasifik dan Atlantik itu beda. Karena kecepatan pemekaran di sini tuh lebih cepat. Jadi sebenarnya lebih landai kalau kalian mau ngebandingin antara East Pacific Rise sama Mid Atlantic Ridge. Jadi ibaratnya kalau Mid Atlantic Ridge tuh karena lebih lambat pemekarannya, kalau dilihat dari samping tuh dia bakal lebih bergerigi. Kalau East Pacific Rise tuh bakal lebih landai. Nah, kebayang ya sampai sini? Kayak itu sebenarnya pengetahuan tambahan aja. Kita balik lagi ke vulkanisme yang diakibatkan di sini. Nah, sifat magma yang dihasilkan di zona divergen ini itu eh, beda ya sama yang tadi subduksi. Apa nih? Nah, kalau kalian lihat pemekaran samudra itu kan magmanya langsung berasal dari mantel. Nih, dia tidak banyak bercampur, ya kan? Nah, akibatnya apa? Magma yang dihasilkan oleh si Mid-Oceanic Ridge itu akan menyerupai mantel. Nah, itulah yang dinamakan dengan magma basa atau magma mafic. Oke, tapi kalau yang tadi kalian lihat subduksi, magma yang naik ini kan udah kecampur sama eh, lempeng benua atau lempeng samudra di mana dia itu naik. Nah, makanya magma yang dihasilkan itu juga akan menyesuaikan. Nah, bentar, buat masalah diferensiasi magma aku simpan dulu di akhir. Nah, ini ya, buat Mid Oceanic Ridge, kalian bisa lihat mekanismenya kayak gini. Nah, ini distribusi gunung vulkanik di dunia. Oke, mungkin kalau batas lempeng divergen itu tidak menghasilkan gunung ya, cuma rekahan gitu aja. Yang menghasilkan gunung adalah ya ini zona subduksi. Tapi kalau kalian lihat di tengah-tengah laut ini ada semacam ini gunung vulkanik yang apa ya? Ada sendiri ya kayak Kilauea, Mauna Loa, terus ada apa lagi nih? Sophia Hills, terus ada gunung apa? Cumbre Vieja di sini. Nah, ini semua disebabkan oleh yang namanya hotspot. Jadi hotspot, dia ini kayak jerawat, dia benar-benar random. Oke, aku akan ceritain gimana pembentukan hotspot. Jadi, si hotspot ini terbentuk. Kalian pernah bertanya-tanya atau pernah kepikiran nggak? Misalnya di suatu batas lempeng ada yang terjadi subduksi. Setelah terjadi subduksi, lempengnya tuh bakal kemana? Hilang gitu aja kan? Atau meleleh? Nah, sebenarnya setelah terjadinya subduksi di suatu batas lempeng, dia kan bakal ini ya, bakal kepapar sama mantel karena makin ke bawah. Tapi dia tuh nggak langsung fully meleleh. Kadang mungkin karena tegangan atau regangan ini dia kadang copot gitu aja. Copot dalam bentuk batu yang setengah meleleh. Ketika dia copot dari lempeng semula, ini kan udah mantel nih. Dia bakal terus jatuh dan hingga akhirnya menyentuh inti luar. Ketika si lempeng yang copot ini udah menyentuh inti luar, kira-kira inti luar bakal gimana? Bakal terjadi pencampuran ya di sini. Nah, karena densitas lempeng itu lebih rendah dibandingkan dengan densitas magma mantel dan inti luar yang udah itu banyak banget kandungan besinya, lebih berat of course. Hasil penilaian mereka ini menjadi lebih ringan dibandingkan dengan sekitarnya. Akibatnya
Ya ini, dari inti luar itu akan naik, membentuk yang nama mantle plum, dan ketika sudah menembus hingga ke lempeng atas, itu disebutlah sebagai hotspot. Dan disinilah terbentuklah gunung-gunung api baru. Jadi sebenarnya kayak gitu mekanisme hotspot. Dia bukanlah sesuatu yang ajaib tiba-tiba juga. Tapi karena ada pemicunya, yaitu ya di sisi lain adanya copotan dari subduksi. Oke, jadi istilah buat kenaikannya ini namanya mantle plum ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke selanjutnya, yang belum kita pelajari itu adalah apa hubungannya sifat magma sama pembentukannya ini. Oke, bentar aku ada OneNote, aku pakai OneNote aja. Sebenarnya tanpa harus menghafal pun, kalian bisa nebak dia tuh bakal jadi magma mafic atau felsic. Oke, ini ada pertanyaan Kak, jadinya Yellowstone itu hotspot atau subduksi? Oke, buat Yellowstone itu dari hotspot. Cuman dia hotspot yang apa ya? Terbentuk di lempeng benua. Oke, jadi mumpung ada pertanyaan itu, sebelum aku bahas diferensiasi magma. Jadi hotspot, kenapa kebanyakan tuh adanya di laut, gunung-gunung yang dihasilkannya, itu karena lempeng samudra tuh kan lebih tipis. Jadinya yang benar-benar bisa terbentuk gunung, nah itu adalah di lempeng samudra karena lebih tipis. Tapi sebenarnya nggak mungkin si hotspot itu bisa menembus ke lempeng benua kan tebal. Kalau kalian mau tahu, lempeng benua sama lempeng samudra itu tebalnya jauh. Lempeng benua tuh bisa 40 km tebalnya. Tapi kalau lempeng samudra itu paling cuma 6 km. Kan beda jauh kan. Nah, makanya karena ibaratnya kenaikan magma akibat hotspot ini tergolong lemah gaya ke atasnya, makanya dia nggak bisa sampai nembus ke lempeng benua. Nah, tapi buat kasus Yellowstone, kalian pernah dengar ya Yellowstone itu adalah gunung vulkanik yang pernah terbesar ledakannya ya kan di bumi. Itu dia adalah kasus langka di mana si hotspot ini menembus ke lempeng benua, tapi sebenarnya nggak sampai tembus banget. Nih aku akan kasih lihat diagramnya biar kalian kebayang. Jadi betul kalau Yellowstone itu terbentuk oleh hotspot dan dia adalah hotspot yang nyasar ke lempeng benua. Jadi ceritanya si apa namanya si magmanya itu nggak sampai atas sebenarnya. Nah, tapi karena si magmanya itu, wait, coba Yellowstone super volcano searchingnya mungkin. Tapi karena magmanya itu kalau nggak salah air, nyentuh air tanah, dia nyebabin ledakan yang sangat dahsyat. Nah ini, terus ketika dia itu meledak di dalam, gara-gara reservoir air tawar, gara-gara air tanah, kan runtuh tuh, dia roboh. Nah robohnya itulah yang nyebabin si Yellowstone ini memiliki kaldera yang terbesar di dunia. Kebayang nggak? Jadi dia tuh meledak di dalam kayak gini. Ini dia juga dari hotspot. Tapi lagi-lagi karena dia lempeng benua, dia nggak bisa keluar eh, kayak di Hawaii. Tapi tetap kaldera yang dihasilkannya gede banget ya. Karena robohnya tuh luas sekali. Nah ini, oke, kita balik lagi. Kita akan bahas tentang diferensiasi magma. Oke,
Masih ingat magma itu ada apa aja? Magma ada yang dari felsic, terus intermediate, terus ada mafic, sama ultramafic. Atau biasanya kalau di literatur Indonesia itu biasanya disebutnya kalau felsic itu adalah magma asam. Kalau semakin ke arah mafic ini magma basah dan ultramafic adalah ultra basah. Nah ini kalau di literatur Indonesia biar kalian nggak bingung. Oke. Nah bedanya apa keempat jenis magma ini? Ingat-ingat lagi ya materi batuan bukunya. Semakin ke arah felsic itu semakin banyak kandungan silika. Tapi kalau semakin ke arah ultramafic itu semakin banyak kandungan besi. Oke, besi sama magnesium. Fun fact aja, felsic itu aja singkatan dari feldspar dan silika. Mafic, fun fact aja, itu singkatan dari magnesium sama ferric. Ferric itu besi. Oke, kebayang ya sampai sini bedanya apa? Nah, yang aku akan ngejelasin. Jadi, by default, sebenarnya magma dari perut bumi itu adalah ultramafic. Adalah ultramafic. Ini by default. Nah, tapi ada namanya diferensiasi magma ini yang nyebabin di permukaan kita nggak pernah lagi nemuin magma ultramafic yang sebenarnya adalah original. Oke, sekarang kita lihat. Kita mulai kasus untuk subduksi. Subduksi, tadi kan begini. Nah, misalnya ini ada lempeng samudra. Lalu ini ada lempeng benua. Nah, terjadilah diferensiasi magma ya kan? Terjadilah pelelehan magma sehingga dia naik, terus nyebabin gunung vulkanik. Nah, kita lihat pencampuran yang pertama. Di sini, magma ultramafic ketemu sama material dari lempeng samudra yang sifatnya mafic. Oke, buat yang belum tahu, lempeng samudra tuh mafic ya. Lempeng benua itu sifatnya felsic. Oke, nah hasilnya apa? Hasilnya nanti kan antara magma mafic dan ultramafic nih, magmanya dia naik. Terus saat dia bertemu dengan lempeng benua, dia akan mengalami pencampuran ya. Karena magma kan panas, of course dia bakal melelehkan batu-batuan di sekitarnya yang dilewati. Nah, mafic ketemu sama felsic, kira-kira jadi apa ketika dia keluar? Magma yang dihasilkan adalah intermediate. Nah, intermediate betul. Jadi magma intermediate itu adalah magma yang khas banget dari subduksi. Makanya kalau kalian main-main ke daerah gunung api di Indonesia, itu pasti kalian lihat batunya tuh abu-abu, ya kan? Nah, karena memang kita intermediate magmanya. Oke, kita kemudian akan lihat kasus buat yang divergen. Nah, buat kasus divergen, kan divergen itu mid oceanic rift selalu terjadi di laut ya, karena masih tipis. Jadi pasti antara lempeng samudra dan lempeng samudra. Nah, sebenarnya nggak sesimpel ini juga diagramnya, sorry. Sebenarnya lebih tepatnya kayak gini. Ini sebenarnya kayak masih ada lempeng samudra di sini. Cuman ini ada magma yang naik. Nah, buat kasus yang ini, karena ultramafic ketemu dengan mafic, si lempeng samudra,
Nah, ini biasanya magmanya berada di spektrum mafic masih ya. Jadi ini magmanya mafic yang dihasilkan. Oke. Nah, tapi makanya kalau kalian gali dikit aja di lempeng samudra itu udah langsung didapatkan ini material-material ultramafic. Jadi sebenarnya di sini tuh wilayah transisi antara ultramafic sama mafic. Sekarang kita lihat kasus untuk hotspot. Nah, seperti yang aku bilang, hotspot kasus langkanya ya itu ya Yellowstone. Dia bisa nyebabin vulkanisme di benua. Tapi ya sampai sekarang itu memang hanya ada di laut, di lempeng samudra. Jadi kira-kira bentuknya kan kayak gini. Ini lempeng samudra. Lalu ini adalah mantle plume si hotspot. Nah, ini mantle plume-nya. Oke, ini lempeng samudra ya. Awalnya dia ini adalah ultramafic, ya kan by default. Terus ketika dia naik, dia akan berdiferensiasi dengan lempeng yang kandungannya mafic. Akibatnya apa? Yang keluar adalah mafic. Oke, jadi kita tuh sulit banget atau mungkin nggak bakal pernah nemuin magma ultramafic di permukaan. Oke, kebayang ya kasusnya? Nah, sekarang terus intermediate udah tahu nih, mafic udah tahu, ultramafic by default. Nah, kapan kita bisa nemuin magma felsik? Nah, sebenarnya magma felsik tuh agak jarang ditemui, tapi dia mungkin dia sering ditemukan dalam bentuk yang udah jadi batu. Contoh, aku akan ngambil contoh seperti kolisi di Himalaya. Kolisi masih ingat ya? Antara lempeng benua dan lempeng benua. Kan bentuknya kayak gini. Oke, ini sama-sama benua nih. Yang namanya tekanan dan panas yang tinggi akibat akibat kolisi dan penguburan, ya di sini tentunya akan terjadi pelelehan sebenarnya. Tapi pelelehannya itu internal, bukan sesuatu yang dipicu dari bawah bumi. Nah, ini yang ditemukan adalah ya felsik karena dia dari benua. Oke, tapi supaya bisa di-reach oleh manusia, kan biasanya harus terekspos dulu ya. Jadi makanya kemungkinan kita menemukannya dalam kondisi udah beku. Jarang kita nemuin magma yang benar-benar felsik. Tapi aku ingatkan juga ke teman-teman, di sini ini hanya spektrum. Jadi bisa jadi antara satu gunung vulkanik dengan vulkanik lainnya, misalnya ada magma intermediate, ada intermediate yang lebih menuju ke felsik dan ada yang lebih menuju ke mafic. Jadi ini hanya spektrum. Nah, kemudian kita akan bahas lebih lanjut tentang si magma ini. Sekarang kita akan cari tahu gimana cara ngebedainnya. Kalau bentuknya masih dalam magma, kita biasa ngebedainnya dari viskositas atau kekentalan, lalu bisa dari tekanan gas atau ibaratnya jumlah gas yang terlarut. Oke. Oh, sama dari temperatur. Sorry ya. Nah, kalau dari temperatur, semakin ke arah ultramafic, ini semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, viskositas kekentalan semakin ke arah ultramafic, itu semakin cair. Oke, ini berarti cair. Ini ada hubungannya sama temperaturnya sebenarnya. Kemudian kalau dari tekanan gasnya semakin ke arah felsik, itu justru semakin tinggi tekanan gasnya. Sementara kalau semakin ke arah ultramafic itu semakin rendah. Nah, aku akan jelasin hubungannya apa. Temperatur berhubungan langsung sama viskositas. Dan sebenarnya, selain temperatur, viskositas itu juga dipengaruhi oleh kandungan silika. Silika itu adalah mineral yang memberikan kekentalan pada magma. Jadi wajar. Kalau semakin ke arah felsik, itu semakin kental.
Oke, kemudian dari tekanan gas. Tekanan gas itu berhubungan langsung dengan viskositas. Karena semakin kental suatu magma, gas-gas yang ada di dalamnya itu akan semakin sulit untuk keluar. Dia semakin banyak yang terperangkap. Berarti tekanan gasnya semakin tinggi. Tapi kalau magma mafic misalnya itu kan cair, tekanan gasnya itu akan lebih rendah. Kenapa? Karena magma gas-gas yang terperangkap itu akan mudah untuk keluar. Itulah kenapa beda magma, beda jenis ledakan. Nanti akan kita pelajari tipe-tipe ledakan. Dan makanya kalau kalian pernah pelajari kayak hotspot itu kan magmanya mafic, dia nggak pernah tuh ada yang namanya letusan eksplosif. Letusannya pasti efusif atau nggak meledak. Dan subduksi, kenapa subduksi bisa kita bilang meledak-meledak ya? Karena itu dia intermediate atau mungkin ada jenis tertentu yang intermediate lebih condong ke felsik. Tergantung. Oke, kebayang ya sampai sini? Jadi kalian bisa nebak kira-kira gimana? Oh ya, ini kan dalam kondisi masih magma nih. Kalian ini ciri-cirinya. Kalau udah jadi batu, nah itu lebih gampang lagi buat kalian ngebedainnya. Masih ingat ya pelajaran tentang batuan beku? Kalau batuan felsik, batunya tuh semakin terang, semakin ke arah ultramafic, batunya tuh semakin gelap. Tapi dengan pengecualian untuk ultramafic, itu biasanya batu yang ditemukan adalah warnanya kehijauan. Oke, aku akan ngasih lihat langsung supaya nggak bingung. Wait ya, ini mouse aku hilang. Nah, kita akan lihat contoh batu mafic. Enggak, dari felsik dulu deh, biar comparison. Misalnya riolit. Oke, ini contoh batuan felsik terang. Sekarang kita lihat batu yang intermediate. Nah, ini intermediate, mulai abu-abu. Yang ini yang benar ya. Nah, ini batu andesit. Mungkin kalian sering lihat kalau ke daerah vulkanik di Indonesia. Sekarang kita lihat batu mafic, basalt. Makin gelap ya. Sekarang kalian bandingin sama batu ultramafic, yakni peridotit. Nah, hijau ya. Ini hijaunya bukan lumut, tapi dari olivine. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih detailnya, pernah dengar Bowen Reaction Series? Nah, ini jangan sampai lupa ya. Nah, inilah yang nentuin kandungan mineral pada batuan felsik, intermediate, mafic, sama ultramafic. Nah, jangan sampai lupa guys. Oke, ini aku baru baca chat-chatnya. Tadi kecepatan nggak guys? Nanti bakal aku screenshot sih. Aku kirim ke kalian. Ini, aman kah? Oke, ini ada pertanyaan. Maaf kak, boleh diulang bagian felsik di koalisi? Masih kurang paham. Oke. Jadi buat bagian koalisi, yang dia ini kan misalnya di Himalaya ya, dia adalah pertemuan lempeng benua sama benua. Nah, kan nggak mungkin kan ngasilin magma yang berasal dari perut bumi. Tapi yang mungkin itu adalah ketika si batu ini mengalami panas dan stres yang tinggi di tengah-tengah sini, kan sama-sama lempeng benua nih tebal batunya, dia mengalami pelelehan. Pelelehan secara in situ. Dan di sini karena dia itu meleleh, karena materialnya sama-sama lempeng benua yang sifatnya felsik, magma yang dihasilkan itu juga felsik. Oke, kebayang sampai sini? Nah, ada pertanyaan, kalau batuan yang vesikuler sama non-vesikuler itu gimana, Kak? Nah, jadi kalau batu vesikuler itu adalah batuan yang bolong-bolong. Sebenarnya, batuan vesikuler itu nggak ada hubungannya sama komposisi magma. Dia lebih ke gimana cara pembentukannya. Batu vesikuler tuh yang ini loh.
Jadi dia ini batu yang terbentuk ketika dia tuh membeku pas gas itu lagi keluar. Jadi bolong-bolong di sini adalah bukti bahwa gas-gas yang semula terperangkap itu sedang keluar. Terus tiba-tiba dia beku magmanya. Set. Jadi regardless of komposisinya apa, vesikular ini merujuk ke batuan yang bolong-bolong. Nah baru kalau kamu mau tahu nama aslinya baru dibedain. Kayak kalau buat felsik sama intermediate itu dinamain dengan pumice. Nah ini batu apung ya. Kalau buat mafic, nah ini baru namanya skoria kalau pernah dengar. Nah, sampai sini kebayang? Kalau yang non vesikular ya berarti yang nggak bolong-bolong, batuan kompak. Oke, aman-aman sampai sini? Kita bakal balik lagi ke slide. Ngapalin batu berapa lama, Kak? Aduh, gimana ya? Jujur aku tuh kayak nggak yang ngafalin gimana banget. Tapi lebih ke ini, aku dulu bacanya Essentials of Geology. Jadi karena bacanya itu flow aja, kayak nggak yang dipaksa ngafalin. Aku nggak tahu ya, aku ngafal sendiri aja gitu. Yang penting kalau kalian belajar geologi, itu kalian harus lihat gambar. Jangan apa ya, jangan kepedean, cuma ngebayangin di otak, karena bisa jadi apa yang kalian bayangkan tuh berbeda. Nih, waktu aku belajar di sini, ini ya di sini. Soalnya ada banyak gambarnya, guys. Jadi kayak ya aku jadi ingat sendiri aja. Terus sering-sering baca-baca PPT, searching-searching Google. Ini masih ada bekas highlight aku dulu. Nah, ini tuh gambarnya banyak kan? Gimana nggak mau hafal sendiri? Oh, ini bukunya Essentials of Geology. Anyway, buat hafal sama paham jenis-jenis batu tuh kalian nggak harus hafal-hafal yang gimana banget. Tadi sempat aku mention nggak sih kata kalau batu felsik itu lebih terang, kalau batu mafic itu lebih gelap. Nah itu bisa ngebantu loh. Terus juga kalian bisa lihat dari namanya kayak vesikular. Dari namanya aja kayak oh ini pasti batu bolong-bolong. Terus kayak apalagi ya, ya emang hafalan juga sih dan jangan males baca, jangan males searching aja kalau geologi itu. Itu sih tipsnya paling. Oke, kita masuk lagi ke bentuk dan tipe gunung api. Nah ini ya, jadi bentuk gunung api itu ada tiga. Ada gunung api perisai, itu adalah tipe yang landai. Nah gini. Terus ada gunung api Mar. Nah gunung api Mar tuh gambarnya yang ini. Lalu ada gunung api Strato. Nah ini yang biasa ditemukan di Indonesia, yaitu ini. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari gunung api perisai. Gunung api perisai atau shield volcano ini biasanya ditemukan di ini ya, magma yang mafic, lebih tepatnya pembentukan oleh hotspot. Nah, pertanyaannya, kenapa eh, gunung api yang dibentuk oleh hotspot itu pasti landai sehingga bentuknya seperti perisai? Mana ya? Nah, kayak gini. Ada yang bisa menghubungin sama sifat magma yang mafic tadi? Oke, betul. Soalnya magmanya cair. Jadi karena viskositas rendah atau magmanya cair atau magmanya encer apalah itu, ya itu. Jadi ketika dia naik ke atas, dia bakal lebih lebih soft lah ya gaya paksanya. Oke, kebayang ya, masuk akal sampai sini.
Sekarang kita lihat gunung api Mars. Apa nih? Udah kayak dosen aja kalau masih SMA. Wah, tapi ya maaf sih kalau misalnya kalian ada kata-kata yang kurang dimengerti, bilang aja, nanti aku kayak kasih tahu itu apa. Dan sebenarnya apa ya, ini dulu juga aku pelajari waktu SMA sih, jadi kayak ya lebih baik kalian tahu juga, karena supaya paham juga kan sama dalam-dalamnya kalau vulkanik. Terus aku tuh dulu belajarnya emang dari sini sih, Essentials of Geology, dan ini actually buku kuliah ya sebenarnya. Jadi ya nggak apa-apa, namanya juga kita OSN. Selangkah lebih maju guys. Apa nih kakak satu ikut langsung IGEO? Enggak kok, dulu aku tuh kelas 10 cuma sampai OSP, mentok di OSP, baru pas kelas 11 aku langsung IGEO. Jadi kayak aku emang punya waktu buat belajar sih di antara kelas 10 dan kelas 11 itu. Anyway, kita balik lagi ke bentuk gunung api ini. Yang kedua, ini adalah gunung api Mar. Nah, gunung api Mar ini apa? Nah, ini sebenarnya gunung api yang unik. Karena kalau kalian lihat, bentuknya tuh kayak apa ya? Kalian lihat sendiri deh. Nah, ini gunung api Mar walaupun kelihatannya kayak kawah biasa, tapi ini bisa suatu waktu meletus. Nah, ini kalau kalian lihat, mana ya? Nah, ini kadang tuh bahkan seringnya tuh keisi sama air. Kelihatannya dia ini kayak damai, aman, seru buat nyemplung ya. Nah, tapi sampai kalian lihat dulu strukturnya kayak apa. Aku tidak merekomendasikan untuk berenang di atas Gunung Api Mar. Nah, ini mana ya? Nah, ini adalah asal muasal Gunung Api Mar. Jadi Gunung Api Mar itu dulu ketika ada rising magma, magma yang naik, terus ketemu sama eh, muka air sama air tanah, terus dia meledak kan, dia meledak, terus dia bolong, dan ketika dia bolong karena kolaps, itu dia makanya sering kali terisi sama air, dan airnya itu berasal dari si air tanah itu sendiri. Makanya kalau kalian lihat gunung api Mar tadi tuh apa namanya, rata ya sama tanah, itu karena ya airnya aja dari air tanah. Nah, Mar ini bisa masih aktif ataupun bisa udah nggak aktif lagi, tergantung. Nah ini ya, karena seringkali biasa struktur bawahnya itu masih kayak gini. Nah letusan ini, letusan di mana si magma ketemu langsung sama air, itu disebut sebagai letusan freatik. Oke, anyway ini Dadendra mau nanya apa? Silakan. Kalau mau nanya nggak apa-apa serius. Kalau misalnya kalian capek ngetik, ngomong aja. Tadi mau nanya atau kepencet dong tuh? Oke, kepencet doang. Oke, it's okay. Nah, jadi ini namanya letusan freatik ya. Oke. Nah, jadi gunung api Mar bentuknya kayak gitu, terus kita lihat yang apa? Strato. Nah, gunung api strato itu adalah gunung api yang ya pada umumnya ya common lah di Indonesia. Oke, apa nih ada pertanyaan? Kak, bedanya letusan freatik sama freatomagmatik itu apa? Oke, jadi kalau bentar, kalau freatomagmatik itu benar-benar interaksi magma sama air. Jadi ibaratnya meledaknya tuh benar-benar campuran. Nah, freatomagmatik itu biasanya eh,
sering terjadi di Islandia. Nih. Nah, ini phreatomagmatik. Jadi benar-benar magma yang langsung kecampur sama air. Tapi kalau freatik itu hanya menghasilkan ini sebenarnya uap air. Nah ini, jadi freatik ini kayak magmanya tuh nggak kelihatan, nggak visible lah. Tapi ya sama aja sebenarnya pertemuan antara magma sama air. Cuman biasanya tuh kalau freatik tuh dari bawah magmanya. Jadinya kalau dari atas tuh nggak kelihatan ada unsur magma. Padahal sebenarnya dia dipicu oleh magma. Tapi kalau phreatomagmatik, nah ini benar-benar involve magma juga sebenarnya di atasnya. Nah kayak gini. Ini ketika ketemu air bisa meledak. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih? Perbedaan kawah sama kaldera. Nah itu kita simpan dulu, nanti kita pelajari di geomorfologi vulkanik tambahan. Nah ini apa nih Kak, Gunung Mar itu harus ada airnya di cekungan atau enggak harus? Sebenarnya enggak harus. Tergantung. Kan tadi kita lihat Gunung Api Mar tuh airnya tuh dari muka air tanah ya. Nah, tapi apa ya, kalau semisalnya terjadi sesuatu, misalnya kayak di daerah arid terutama, atau kayak terjadi penurunan muka tanah secara luas, ya itu belum tentu juga ada muka air tanahnya di sini. Jadi ya nggak selalu, tapi biasanya ada airnya. Nah ini kayak kalau kita lihat yang nggak ada airnya tuh kebanyakan di daerah arid ya. Jadi simply mereka tuh bisa jadi kolapsnya tuh nggak yang kolaps banget sampai benar-benar cekung dan nyentuh muka air tanahnya. Bisa jadi ya ini di bawahnya ada muka air tanah, cuma tuh dalam. Jadi ketika dia kolaps, dia tuh apa ya? Nggak sampai menyinggung garis muka air tanah. Kebayang nggak sih? Nah ini biasanya daerah arid nih yang kayak gini. Oke, apalagi nih? Bisa nggak Kak kalau Mar itu dari gunung stratovolcano yang meledak? Nah, kalau gunung stratovolcano yang meledak itu namanya bukan Mar lagi, tapi udah kaldera atau kawah. Pernah ada yang pernah ke kawah Ijen atau kawah putih? Nah, itu adalah lubang yang dihasilkan oleh ledakan stratovolcano atau kaldera nih. Crater sama kaldera tuh beda ukuran doang kok guys, beneran deh. Kalau kaldera tuh lebih gede, kalau crater tuh atau kawah lebih kecil. Nah, ini ya contohnya. Ini bukan gunung api Mar, ini kawah ya guys, jangan atau kaldera, jangan sampai salah. Nah, buat ngebedainnya kayak gimana? Gampang. Biasanya kalau kaldera atau kawah itu mengandung sulfur. Jadi kalau kalian zoom atau perhatikan baik-baik, itu kayak kalian menemukan merah-merah atau kuning-kuning di sekitar si airnya itu. Nah, itu sulfur. Ya nggak sih? Kalian dengar nggak kalau kalian ke kawah, itu pasti kalian kayak nyium bau sulfur. Nah, ini juga nih. Ya karena simply kalau kawah sama kaldera itu kan kayak dapur magma yang kolaps kan. Jadi ya wajar kalau banyak sulfurnya. Atau kayak di Yellowstone nih, sulfurnya bener-bener bikin dia tuh kayak warna-warni di sekitarnya. Tapi kalau gunung api Mar, itu dia cuma kolaps atasnya doang kan. Dia tidak menyentuh dapur magma sama sekali. Jadi ya seperti bolongan jerawat gitu aja, nggak ada sulfur-sulfurnya. Kalau dari segi ini ya, visible atau mata. Nah, kayak gini, ini kan kayak danau biasa tuh. Nggak ada tuh kuning-kuning sulfur dan lain-lain. Kayak banyak ya, buat cara ngebedainnya. Apa nih, Kak, kalau Gunung Tambora itu masuknya gunung apa? Kalau karena kita sekarang lagi ngomongin bentuk, bentuknya tentu aja strato ya. Oke, oke. Kita akan lanjut lagi ke tipe gunung api berdasarkan ledukannya. Oke, berdasarkan magmanya ya. Ini seperti yang aku bilang,
kita melihat tekanan gas, lalu derajat kecairan, atau biasanya sinonimnya adalah viskositas. Lalu juga kedalaman dapur magma. Semakin dalam, semakin ganas. Sebenarnya nggak juga sih, tergantung besarnya. Tapi ini maksudnya lebih ke seberapa dekat dia sama permukaan. Oke, kita akan lihat mulai dari tipe Hawaii, tipe Peli, Strombolian, Linian, sama Merapi. Jujur aja, sebenarnya tipe gunung ini tidak ada sesuatu yang kuantitatif. Dia hanya kualitatif. Dan kadang tuh tiap literatur beda-beda. Ada yang plus tambahan tipe Sutsean. Ada juga yang tambahannya ada tipe apa? Aku pernah dengar tuh ada tipe apa ya? Ada banyak sih sebenarnya, tapi mungkin yang wajib kalian ketahui di geografi cukup yang aku sebutin di sini aja sebenarnya. Oke, kita akan mulai dari tipe apa dulu ya? Tipe Hawaii. Nah, tipe Hawaii. Oh iya, sekali lagi aku tekankan, ini bukan dari bentuk gunung. Ini dari sifat magma ya, teman-teman. Kalau yang dasar ke bentuknya tadi, yang tiga tadi, mar, strato, sama perisai. Nah, ini dari magma. Nah, kalau tipe Hawaii, ini ciri-cirinya adalah lavanya sangat encer, magma basal ya, dan ya nantinya bakal membentuk gunung api tipe perisai. Nah, contohnya ada di Kepulauan Hawaii, tapi sebenarnya nggak cuma di Hawaii. Kalau kalian kepo nih, aku akan kasih peta hotspot di dunia itu ada apa aja. Nah, kalian melihat sendiri. Yang merah-merah ini adalah hotspot. Banyak ya sebenarnya. Yang di darat tuh cuma Yellowstone doang. Kalau kalian lihat. Oke. Nah, yang unik kalau kalian ngeh itu ini eh, Islandia. Dia ya Divergent iya, hotspot iya. Ini ada pertanyaan. Tipe Hawaii itu selalu berasosiasi dengan hotspot ya, Kak? Betul. Karena hotspot itu magmanya pasti mafic, dan magma mafic yang keluar mencuat ke permukaan itu pasti tipenya Hawaii tergolongnya. Jadi tipe Hawaii itu ya berasosiasikan dengan tipe mafic yang keluar dari kepundan gunung. Jadi ya divergen, lempeng divergen bukan termasuk tipe Hawaii ya. Nah ini banyak ya sebenarnya. Sekarang kita akan lihat lagi ada tipe strombolit. Nah buat tipe strombolian ini dia magmanya juga cair, jadi ibaratnya dia ini intermediate tapi cenderung ke arah mafic spektrumnya, kebayang? Nah, biasanya ini sering dijumpai letusan pendek disertai ledakan. Jadi letusannya tuh nggak ganas-ganas amat sebenarnya. Nah, bahan yang dikeluarkan itu ada abu, bom, lapili, sama setengah padatan bongkal lava. Contoh, kayak anak Krakatau, Gunung Batur, itu termasuk tipe stromboli. Nah, sekarang kita akan lihat langsung tipe stromboli itu kayak apa ledakannya. Strombolian eruption. Nah, nih ciri-cirinya adalah adanya lava fountain kayak gini. Jadi sebenarnya ledakannya tuh nggak yang gimana-gimana banget. Dan fun fact aja, Stromboli itu dari nama gunung di Italia. Nah, kayak gini ya ciri-cirinya. Jadi ibaratnya bumbungan asap juga nggak terlalu besar sebenarnya. Nah, biar kalian lebih paham, nanti aku akan bandingkan dengan yang tipe selanjutnya, yaitu tipe Merapi. Nah, tipe Merapi ini lavanya udah mulai kental. Jadi di sini intermediate-nya spektrumnya udah mulai ke arah felsik. Nah, ini.
Dapur magmanya itu dangkal, jadi dekat dengan permukaan, dan tekanan gasnya itu agak rendah. Jadi walaupun dia kental, tapi karena masih intermediate, dia tuh tetap tekanan gasnya belum termasuk tinggi. Nah, tapi karena sifatnya yang udah mulai kental ini juga lah, di tipe Merapi, ciri khas utamanya adalah adanya ini, kubah lava atau lava dome. Nah, biar kalian kebayang, kita lihat langsung lava dome tuh kayak apa. But anyway, kalian tuh nggak pusing kan? Aku tuh dikit-dikit searching. Ini biar kalian lihat gambarnya. Nah, kayak gini. Ini dinamakan dengan lava dome atau kubah lava. Yang di tengah-tengah ini. Jadi ibaratnya, dia ini adalah lava yang membeku sebenarnya. Tepat di atas si Kepundan. Nah, ini lava dome. Jadi kalau kalian udah melihat ciri-ciri lava dome ini, wah nggak salah lagi. Ini ciri-ciri buat Merapi. Oke. Nanti ketika dia meledak, kira-kira bakal kayak gini dulu sebelum akhirnya dia kolaps. Apa nih? Bukannya sangat kental ya kalau terbentuk lava dome. Ya, nggak juga sih. Karena kayak, apa ya, ya betul, ya memang betul. Karena memang tipe Merapi ini udah mulai agak kental, udah bukan cair lagi. Nah, proses pembentukan lava dome gimana? Jadi lava dome itu ibaratnya, jadi karena lavanya kental, terus kan kalau kalian lihat, ini pembentukannya pasti dicerobongnya gunung api. Jadi, karena misalnya dia terekspos ke permukaan, yang bagian magma paling atas, kan dia bakal beku. Tapi karena magmanya kental, di bawahnya itu sebenarnya kayak perlahan-lahan mendorong dia ke atas. Jadi sebenarnya lama-lama si lava dome ini bisa tumbuh. Yang awalnya cuma, kalian bayangin, yang awalnya cuma kayak gini, ini gara-gara ada pembekuan magma, terus karena kedorong dari dalam, karena terus tumbuh, dia bisa jadi segede gini. Kebayang? Jadi kayak semacam sumbat lava. Oke, sebenarnya keberadaan si lava dome ini nggak cuma sekedar lava dome, guys. Kalau dia meleduk, wah itu bisa gawat. Karena dia bisa menjadi yang namanya awan panas. Atau kalau kalian mau tahu bahasa formal geologinya itu adalah nube ardente namanya. Nah, awan panas ini terbentuk dari si lava dome yang kolaps. Awan panas ini nggak main-main ya guys. Awan panas ini beneran sesuai namanya, dia tuh panas, bisa 600 derajat Celcius. Nah ini. Dan dia tuh mematikan, dia sebenarnya bukan material yang gimana-gimana banget, nggak kayak lemparan batu yang bisa bikin ibadah pala kita copot kalau kena. Tapi kalau misalnya dilewatin sama awan panas, itu dia bakal langsung membakar habis semua yang dia lewati karena panasnya itu. Aku pernah ke Merapi dan aku kayak waktu itu sampai ke Museum Sisa Hartaku di Jogja. Di sini ada yang dari Jogja. Nah, di sana itu aku melihat ada rumah bekas terkena awan panas. Rumah yang terbuat dari beton, dari semen aja, itu bisa tinggal dikit ya, tinggal sisanya. Itu udah dibangun kembali, makanya bisa jadi museum. Tapi kalau kita lihat perintilan barang-barang yang ditinggalkan, nah itu radio meleleh, motor meleleh, sepeda meleleh, sapi tinggal tulangnya doang. Terus apa lagi? Itu udah bukan jadi beef barbecue lagi ya guys, udah bener-bener tinggal tulangnya doang. Terus kalau tapi ini jangan sih, kalau kalian berani ngelihat foto-foto korban awan panas tuh minimal kalau dia tidak terbakar, ya kulitnya tuh putih-putih karena debu si awan panas ini. Oke, kita lihat lagi. Serem ya guys tipe Merapi, tapi lebih serem lagi tipe di bawahnya. Apa nih? Kak, buat awan panas itu cuma Merapi atau enggak? Nah, sebenarnya eh apa ya? Dia tuh sebenarnya itu ciri khas Merapi sih, setauku. Coba kita cek ya. Aku takut salah.
Iya benar, awan panas tuh ciri Merapi sih. Nah, kita akan lihat alasannya kenapa. Mulai dari yang tipe Peli dulu. Mungkin dia punya kekentalan